Oke, sebelum memulai pelajaran, kelas tolong pimpin teman-teman berdua. Be ready. Ready. Let's pray together. Start. Finish. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Amel, Hadir. Intan, Hadir. Meisha, Hadir. Putri Nadia, Hadir. Radama, Hadir. Catur, Hadir. Anissa, Hadir. Alfi, Hadir. Nadine, Hadir. Nindi, Audrey, Ridwan, Arsi, Hadir. Natasha, Hadir. Aulia, Hadir. Arfa, Hadir. Siva. Oke, apa kabar semua anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Kayaknya ada subah ini. Ayo dong, kita kan hari ini akan mempelajari tentang berpikir komputasi. Oke? Sebelum Bapak mulai, Bapak akan menanyakan dulu ke kalian. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasi? Amin. Berpikir komputasi adalah suatu pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Oke. Berpikir komputasi adalah cara berpikir kita yang secara nggak langsung dibuat seperti komputer. Komputer kan pasti ada langkah-langkah nih untuk menciptakan sebuah komputer, ada merakit ini, merakit itu, hingga menjadi sebuah komputer. Nah, di komputasi inilah kita akan belajar seperti itu. Oke, sebelumnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita tentang komputer atau berpikir komputasi ini. Yang pertama, pada setiap soal dan bab berpikir komputasi ini terdapat konsep-konsep informatika yang dibungkus dalam soal cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara khusus pada materi kelas 8 ini, kalian akan belajar mengidentifikasi algoritma atau langkah-langkah untuk menyusun sebuah masalah, menyelesaikan sebuah masalah, lalu struktur data, representasi data, khususnya bilangan desimal, biner, oktal, dan lainnya. Tapi sebelum kita melangkah ke lebih jauh, Bapak akan mengenalkan dulu apa itu berpikir komputasi. Dapat lihat di layar. Berpikir komputasi adalah keterampilan yang penting untuk dikuasai di era digital. Kalian udah punya HP bagus semua kan? Nah, dengan HP bagus itu kalian harus bisa berpikir komputasi. Karena semakin ke depan nantinya dunia media sosial segala macam itu akan lebih
lebih canggih. Kalau kalian tidak upgrade diri, tidak akan bisa mengejar kecanggihan teknologi. Karena memungkinkan seseorang untuk berpikir secara sistematis, kreatif, dan inovatif. Artinya, komputasi ini bisa membuat kalian berpikir berpikir tidak seperti biasa, sistematis, kreatif, dan inovatif. Itu yang diperlukan untuk di masa depan. Inovatif dalam memecahkan masalah di berbagai bidang kehidupan. Nah, di berbagai bidang kehidupan. Artinya mau nggak mau nanti kalian akan dipaksa untuk berpikir komputasi oleh zaman. Oke? Pemecahan masalah yang menggunakan konsep-konsep ilmu dasar komputer seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kata-katanya susah, tapi kalau kita jabarkan satu-satu enak kok, benar ya? Lalu berpikir komputasi juga ada beberapa bagiannya yang kita sebut adalah peta konsep. Oke? Sebelum kita masuk ini, Bapak jelaskan dulu. Berpikir komputasi terbagi menjadi 4 elemen yang penting nantinya. Yang pertama ada fungsi, himpunan dan sistem bilangan, algoritma, dan struktur data. Khusus untuk himpunan dan sistem bilangan itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu himpunan dan sistem bilangan itu sendiri. Oke, nah sistem bilangan itu dibagi menjadi 3. Ada desimal, ada biner, dan oktal. Tapi ini nanti, ini di pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Sekarang kita akan membahas tentang algoritma, penyusunan pola, dekomposisi, dan abstraksi. Oke. Ciri-ciri orang untuk berpikir komputasi yang pertama nih, logis. Ya, harus logis nih. Logis dan struktur. Berarti kita nggak bisa asal. Yang kedua, analitis atau teliti. Dianalisis dulu nih kalau membuat sesuatu. Kalau mungkin salah-salah juga. Yang ketiga, kreatif. Benar, lagi-lagi kreatif dimunculkan di sini. Artinya apa ya? Otak sebelah kanan kalian dibuat bekerja seperti otak sebelah kiri. Jadi jangankan selama ini umumnya otak sebelah kiri yang dipakai untuk berpikir. Otak sebelah kanan jarang. Nah, di sini kreativitas diperlukan. Yang berikutnya berorientasi pada solusi. Setelah kreatif, kita mencari solusi jika munculnya sebuah masalah. Dan berikutnya ada kolaboratif, adaptif, dan memahami konsep abstrak. Oke? Kembali lagi berpikir komputasi. Berpikir komputasi adalah suatu pendekatan Oke, Bapak ulang lagi. Berpikir komputasi adalah suatu pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan konsep dasar ilmu komputer seperti dekomposisi, pengenalan pola. Nah, pertama tuh dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan terakhir algoritma. Oke, kita akan bahas yang pertama, dekomposisi.
Dekomposisi adalah memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk dikelola. Kita ambil contoh merencanakan sebuah pesta ya. Bapak ambil di sini pesta pernikahan. Nah, suatu saat kalian juga bakal nikah kan ya? Ya kan? Nah, pasti ini kita yang sebagai pengantin ini juga bakal berpikir nih, oke, konsep seperti apa yang kita akan gunakan? Dekomposisi pertama atau tahap pertama kita harus buat perencanaan awal. Nah, perencanaan awal ini terdiri menentukan tanggal. Nah, tanggal berapa kalian akan melaksanakan pernikahan? Kalau tuh, nggak mungkin dong nggak ada tanggalnya. Oke? Yang kedua, lokasinya mau di mana? Habis tanggal, lokasi. Ya kan nggak mungkin dong. Nah, kita zoom aja pestanya kan nggak mungkin. Ya. Yang ketiga, anggaran. Anggarannya juga harus disiapkan jauh-jauh hari. Mengapa itu disebut tahap perencanaan awal? Karena anggaran itu harus disiapkan jauh-jauh hari. Dan yang terakhir, tamu undangan. Kamu orang mengundang berapa ribu orang di pesta pernikahan kalian, itu juga perlu. Kamu orang mengundang siapa aja, itu juga perlu didata. Nah, itu masuk semua ke tahap awal perencanaan pesta pernikahan. Yang kedua, menyusun rincian. Oke, rincian. Memilih vendor atau kalau bahasa orang biasanya kan IO ya, event organizer. Dari catering, dekorasi, sama fotografer. Kalian nggak mungkin kan kalau nikah nggak mau dipoto kan nggak mungkin. Pasti butuh fotografer. Itu masuk ke tahap kedua. Lalu ada membuat undangan. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang undangan nggak cuma berbentuk kertas, tapi virtual, kirim ke WA. Ketika diklik, kok keluar suaranya. Nyanyi biasanya nyanyinya siapa tuh? Bila engkau apa? Lagunya siapa ya yang biasa viral itu? Kau ingin menjadi istriku, itu siapa lagu siapa ya? Nah, bukan. Ada lagu itu biasanya kalau undangan virtual keluarnya lagu-lagu kayak gitu tuh. Gak cuma berbentuk fisik undangannya juga. Dan mengatur transportasi nih yang terakhir di tahap kedua. Transportasi juga kalian pikirkan. Kalian mau misalnya nih suatu saat Audrey nikah sama calon istrinya orang Jakarta kan nggak mungkin nih kita nggak mikirin transportasi, udahlah jalan aja nggak masalah, nggak mungkin. Pasti kita mikirin kita mau pakai apa ke sana, biayanya berapa itu. Dan itu masuk tahap kedua ya, tahap kedua. Nah, tahap ketiga pelaksanaan. Sudah semua tahap perencanaan, penyusunan sudah matang, langsung terakhir eksekusi pelaksanaan. Melakukan persiapan sesuai jadwal, mengkoordinasi vendor biar tidak terjadi miskomunikasi, dan terakhir memastikan acara berjalan dengan lancar. Itu yang pertama. Contoh pertama dari dekomposisi. Oke? Ada yang lebih simpel lagi. Kalau tadi pernikahan, kita sekarang ambil memasak. Cewek-cewek nih pasti suka memasak dong, nggak mungkin kan? Di sini masalahnya adalah memasak hidangan lengkap. Misalnya nasi goreng. Kita ambil contoh nasi goreng yang simpel aja. Nggak mungkin yang berkayak nasi padang, enggak. Enak aja. Nasi goreng. Tahap persiapan bahan, memilih dan mencuci sayuran. Nasi goreng bisa di sayurannya tempatnya biasanya apa sih? Ayo, apa biasanya? Yang ada di nasi goreng itu sayurannya? Oh, sawi, timun. Nah, semua itu dicuci. Lalu kedua, menyiapkan bumbunya. Tuh, menyiapkan bumbunya. Dan yang ketiga, memotong-potong bahan. Nggak mungkin sayur segede itu nggak dipotong. Masa dimasukin sama nasi goreng itu nggak lucu jadinya. Yang kedua, tahap kedua, memasak masing-masing elemen. Nah, biasanya nih memasak nasi sendiri, terus menggoreng telur. Biasanya kan ada orang
nggak suka telurnya dicampur sama nasi, maunya digoreng sendiri ya kan. Dan terakhir menumis sayur. Sayur juga kan sebelum digabung ke nasi gorengnya dioseng-oseng dulu, udah enak, udah wangi, baru digabungin ke nasi gorengnya kan. Mereka seperti itu. Nah, yang terakhir tahap ketiga menggabungkan elemen, mencampur semua bahan makanan menjadi nasi goreng. Nah, jika tahap pertama, tahap kedua sudah perfect, insya Allah di elemen ketiga ini menggabungkan elemen itu menjadi sebuah nasi goreng yang sesuai dengan keinginan kalian. Ini contoh kedua dari dekomposisi. Yang ketiga, wah ada belajar lagi nih. Belajar. Masalah besarnya adalah mempelajari materi yang kompleks. Kamu udah gak usah pusing nih mikir, waduh nanti gue ujian MTK kayak mana? Gak usah, tapi kalian berpikir komputasi itu kalian pecahkan dulu nih. Mempelajari materi yang kompleks. Tahap pertama, membagi topik. Memecahkan materi-materi menjadi lebih kecil dan spesifik. Misalnya di materi kelas 9 ada perpangkatan dan akar. Nah, kalau digabung jadi satu emang kelihatannya ribet, ya kan? Apalagi kelas 9 nanti kelas ujian nggak bisa. Makanya di materi kelas 8, kelas 7 sama aja, nanti polanya diubah, jangan di-break jadi satu, pasti kalian klik, tapi diuraikan satu-satu. Memecah materi yang mungkin kalian bisa pahami pelan-pelan tanpa harus menghilangkan materi-materi yang lain. Tahap kedua, mempelajari setiap topik, setiap materi dipelajari dengan baik, bertahap, dan mengerjakan latihan-latihan. Nah, dari kedua ini, baru nih, kalau sudah bisa semua kalian pelajari, insya Allah ketika kalian ulangan semester atau nanti kalian ujian bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah pasti bisa. Nah, yang ketiga kalau nggak salah ya, apa keempat ini? Yang keempat nih masih berkaitan dengan kalian sehari-hari, membersihkan rumah. Ada yang rajin bersih-bersih di sini? Saya biasanya bapaknya marah-marah kalau baru jalan. Benar nggak sih? Oke, membersihkan seluruh rumah itu masalah terbesar ya. Nah, kita pecahkan pakai sistem dekomposisi lagi. Tahap pertama, membagi area. Membagi rumah menjadi beberapa ruangan. Kan ruangan ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada WC. Kalau kalian berjalan semua dalam satu waktu, kalian bakal capek. Tapi kalau dipecah, oke, pagi ini kita bersihkan dulu ruang tamu. Dari dipel, disapu, kita bersihkan ruang tamu. Nanti agak siangan baru kamar tidur. Nah, dan mungkin nanti sore baru WC. Nah, dengan 3 langkah seperti itu, lalu tahap kedua jadi membersihkan setiap ruangan secara terpisah. Nah, setelah itu, ketika dua konsep ini kalian terapkan, kalian tidak perlu tenaga yang besar dan tidak memakan waktu yang banyak. Ingat, nah oke, bisa dipahami? Nah, di sini ada manfaat dekomposisi. Yang pertama adalah memudahkan pemahaman. Masalah yang kompleks bisa lebih mudah dipahami ketika kita pecah menjadi bagian-bagian kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan fokus. Jadi kalian tidak terlalu berpikir, waduh, kayak mana ini besar sekali. Tapi kalian sudah fokuskan hal-hal kecil yang sudah kalian bagi. Memungkinkan untuk fokus pada aspek masalah pada satu waktu, sehingga lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan pencarian solusi. Solusi untuk masalah lebih kecil, lebih mudah ditemukan ketika diterapkan. Nah, itu benar kalau sudah dipecahkan kayak tadi bersih-bersih rumah. Oh, pagi hari ini kita ngeberesin ruang tamu, disapu dulu, dipel dulu, kan itu termasuk solusi ketika kita membersihkan rumah. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri.
Penyelesaian tugas-tugas kecil secara bertahap dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi masalah yang lebih besar jika suatu saat kalian menghadapinya. Oke, yang itu dekomposisi. Yang kedua, nah ini. Yang kedua, pengenalan pola. Mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam suatu masalah untuk menemukan solusi yang lebih efektif atau efisien. Dengan mengenali pola, kita dapat menggeneralisasi solusi untuk menghadapi masalah jika ada masalah yang serupa. Oh, misalnya nih, suatu saat nih ya, udah kalian berumah tangga, kalian nyapu, beresin rumah. Nah, ketika suatu saat kalian pergi ke misalnya jalan-jalan ke rumah siapa gitu saudara, nah kalian di situ berpikir, oh rumah ini kotor. Nah, kalian bisa menggunakan pola pengenalan ini, jadi kalian tidak perlu pusing-pusing repot lagi nih, oh aduh, kok di rumah ini kayak mana ya konsep untuk membersihkan rumah ya? Tidak, tapi kalian sudah ada gambaran pola karena kalian sudah melakukan sebelumnya. Jadi tinggal sapu lagi ruang tamunya, siangnya kamar tidur, sore mungkin WC. Seperti itu kan. Pengenalan ulang masalah yang sudah ada. Berikut adalah beberapa contoh menerapkan identifikasi pola dalam pemecahan masalah. Yang pertama, pengenalan wajah pada ponsel. Masalahnya adalah membuka kunci layar dengan cepat dan aman. Identifikasi pola. Ponsel mengenal fitur wajah menggunakan pengguna sebagai pola unik. Setiap wajah memiliki karakteristik berbeda dari jarak mata, bentuk hidung dan lainnya yang dapat diidentifikasi oleh algoritma pengenalan wajah. Dan HP udah canggih benar ya sekarang ya. Nggak perlu buka dulu mah ya gini segala macam gitu. Kita lupa pola tamat gitu. Tapi sekarang enggak, kita tinggal pakai face, buka aja tuh HP. Nah itulah pengenalan pola yang ada di HP kita. Solusi efisien. Setelah pola wajah terdeteksi, ponsel dapat langsung membuka kunci layar tanpa perlu memasukkan kata sandi atau polanya. Nggak perlu lagi gini ribet banget. Baru pola kemarin apa ya? Apalagi yang punya pacar protektif biasanya nih. Kata sandinya biasanya tanggal jadian, kalau nggak tanggal lahir dia. Lah kita kan kadang lupa kan tanggal lahir dia berapa, tanggal jadiannya kapan lagi nih. Ya itu kan, nah enaknya kalau pakai pengenalan wajah, kita tinggal klik, kebuka langsung seperti itu. Nah nih, yang kedua pemasaran produk. Di pengenalan pola juga ada namanya pemasaran produk. Nah di sini kalian akan diajarin yang pertama, masalahnya adalah menentukan target pasar yang paling optimal untuk produk baru. Siapa tahu nih, di sini ada yang bakal jadi bos besar kan? Oke, kita ada produk baru nih, misalnya HP apa ya, iPhone 30 gitu kan. Kita saingan ke store gitu. Iya 350 ya, banyak bener ya. Nah, kita sebagai bos juga nanti akan memikirkan target pasaran yang tepat untuk memasarkan produk kita. Wah, iPhone 30 ini enaknya gimana kita promosikannya? Ya kan? Nah, di situ identifikasi pola, menganalisis data demografis pelaku belanja, preferensi pelanggan untuk menemukan kesamaan, misalnya pola usia, jenis kelamin, minat dan kebiasaan belanja dari pelanggan yang membeli produk serupa. Nah, setelah dari situ muncullah solusi efisien. Dengan mengenali pola ini, perusahaan dapat nih menargetkan iklan yang pas dan promosi yang pas untuk produk secara efektif kepada kelompok-kelompok pelanggan yang paling mungkin tertarik untuk membeli produk kalian nanti. Amin kan dulu, siapa tahu punya itu apa? Kayak iBox ya kan? Wes. Punya kayak iBox, PS Store gitu kan. Wah, jadi kan jadi bos itu enggak selamanya enak. Harus mikir
targetnya kayak siapa aja. Oh, siapa tahu nih nanti ini iPhone udah iPhone 25 nih. iPhone 25 aku tawarin lah, atau bisa nih dia mau kita tawarkan iPhone 20 iPhone 30. Mau nggak nih speknya seperti ini? Ini fiturnya ini. Siapa tahu biasanya kan pengguna iPhone kan biasanya lihat yang baru, oh gua ganti lah kan kayak gitu ya. Beda sama pengguna Android. Kalau iPhone baru tahun ini iPhone 15, tahun besok iPhone 17 ada ganti lagi kan itu makanya. Nah, dengan mengenali pola ini, jadi kalian sebagai bos itu nanti enak. Oke, kita udah punya gambaran pelanggan yang akan kita sebarin nih. Produk-produk apa? Promosi produknya. Seperti itu. Yang ketiga, penyortiran email. Kalian punya email kan di HP? Nah, ini punya semua HP Android wajib ya. Apalagi nanti kalian kerja yang berbasis dengan data. Kalian wajib punya email. Karena email itu terhubung ke semua elemen. Google Drive aja pakai email kan, bukannya? Nah itu kalau Google Drive itu istilahnya apa ya? Google Drive itu otaknya dalam banget. Kalian nyimpan foto sebanyak apapun, ketampung. Tapi nggak nyampe kan? Di HP kan ada nih foto sampai 10.000. Ada nggak? Biasanya kan ada yang rasis ya. Galerinya HP-nya foto dia semua 10.000. Mau dihapus bingung karena udah kebanyakan ya kan? Nih, penyortiran email. Masalahnya adalah mengelola email masuk dengan cepat dan efisien. Identifikasi pola. Email yang sering kalian memiliki pola tertentu seperti pengiriman subjek atau kata kunci tertentu mendapatkan kepentingan atau jenis email. Solusinya di situ bisa dilihat. Dengan mengidentifikasi ini, filter email dapat dibuat untuk mengurutkan mana prioritas email yang penting yang masuk secara otomatis. Jadi biasanya di email tuh yang wayahe email nggak penting kayak promosi ada job street kerjaan itu kalian nggak masuk notifikasi kalian. Tapi kalau email kayak kode ATP HP atau kode email kayak misalnya apa ya? Kalau buat sesuatu kan kayak TikTok harus ada konfirmasi dari email. Nah itu diprioritaskan masuk duluan yang terbaca sama kalian. Tapi kayak iklan produk itu nggak kebaca. Tapi ada, tapi nggak kebaca. Yang kebaca yang penting seperti ini. Verifikasi email, itu apapun sekarang harus verifikasi email. Itu luar biasa sekali. Yang berikutnya adalah abstraksi. Tadi udah dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola. Yang sekarang abstraksi. Kalau abstraksi ini lebih fokus kepada informasi yang penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak relevan. Contoh di situ merencanakan liburan nih. Merencanakan liburan. Saat liburan kita perlu pertimbangan pertama budget atau anggaran, ya kan? Harus nih, gua mau misalnya ke tembok Cina, anggarannya berapa, uangnya berapa yang harus disiapin. Itu pertama tadi tujuan harus ditentukan dulu. Tujuannya mau kemana kan orang? Pas gua mau liburan loh, liburan kemana? Masih nggak tahu kan, nggak mungkin. Harus ada tujuannya. Misalnya ke tembok Cina atau kemana biasanya lagi nih Banda Neira, ngelihat pasir warna pink tuh, lautnya bagus kan, tapi kalian harus mikirin tuh. Setelah mikirin tujuannya, budgetnya, anggarannya, dan yang terakhir waktu. Kalian mau berapa lama di situ gitu? Kalian misalnya, mungkin kalau sekarang masih sekolah, kalian bisa nih liburan setengah bulan atau 2 minggu bisa. Tapi kalau untuk nanti kalian sudah kerja, nggak bisa mikirin kayak gitu. Liburan 2 minggu nggak bisa. Kalian makanya harus dipikirin nih, budget, tempat, sama waktu. Waktu mau berapa lama? Itu yang penting kalau Itu yang penting kalau misalnya kita mau liburan. Nah,
Detailnya seperti, nah tapi ada detail-detail yang nggak penting yang kadang kalian pikirin. Gue mau pakai sepatu apa ya jalan-jalannya? Itu tuh nggak penting termasuk itu. Biasanya cewek yang begitu. Gue mau jalan-jalan ke Banda Neira tapi gue pakai sepatu inilah nanti, pakai topi inilah, pakai koper warna pink karena air lautnya apa? Pasirnya pink kan gitu. Nah itu hal-hal gitu yang disingkirkan dari pemikiran abstrak. Kalian difokuskan untuk memikirkan tujuan, budget, sama waktu. Karena yang di luar dari situ tuh bisa menyesuaikan secara otomatis. Oke? Yang berikutnya, memperbaiki masalah teknis nih. Nah, suatu saat pasti kalian mengalami ini masalah teknis, baik itu laptop, HP, ataupun pertemanan. Biasanya seringnya pertemanan emang. Nih, jika sebuah perangkat lunak mengalami error, khususnya di sini HP, kita fokus pada pesan error atau langkah-langkah terakhir sebelum error itu terjadi. Nah, biasanya kan error itu nggak langsung mati total kan? Pasti ada nih kode-kodenya yang menunjukkan HP ini akan error. Nah, kalian tuh fokus di situ. Detail apa istilahnya biar kalian ketika memperbaiki HP tersebut kalian tahu. Ketika nih kalian HP ini udah mulai ngelak kayak mana gitu sebelum error, atau udah hidup mati gitu kan, atau hari berikutnya mati total. Kalian mau servis nih, kan tukang servis pasti nanya kan, ini kenapa mas HP-nya? Saya juga nggak tahu kan, bingung. Waduh, mas aja bingung apalagi saya mas. Nah kalian harus ingat, berarti oh mas kemarin udah hidup mati mas nih, udah mulai ngeheng kayak gini, oh berarti kita harus ini. Nah kalian harus hafal itu langkahnya. Detail seperti warna layar, ukuran jendela aplikasi itu adalah hal yang tidak relevan, tidak penting. Oh ini mas, jadi mungkin gara-gara aplikasi gambarnya kecil mas ya bisa jadi error, itu nggak penting. Tapi penting itu sebelum kejadian HP itu error apa yang terjadi, agar kalian bisa menceritakan ke tukang servisnya. Nah yang terakhir, sebelum kita melangkah berikutnya, penggunaan GPS. Ketika Anda menggunakan peta digital atau Google Maps, Anda hanya melihat jalan. Biasanya, ada yang pernah scroll Google Maps? Kalau Bapak tuh, kalau emang melihat Google Maps itu, yang terlihat di situ emang titik fokusnya jalan. Ya kan, rute kita menuju sesuatu. Tapi kayak rumah orang kanan kiri itu biasanya di blur. Kecuali kalau kita zoom. Kalau kita zoom lagi bisa baru kelihatan. Tapi kalau kita untuk menentukan titik rumah itu biasanya rutenya yang kelihatan, ya kan? Gue pengen ke mana biasanya nih, mau jalan-jalan, mau ke Waikamas nih, tapi nggak tahu. Nah, Google Maps mengarahkan rutenya saja. Nih lewat sini nih. Lalu ketika itu berjalan, nah yang itu nggak ada gambar biasanya, ada yang juga jalan 500 km ke depan. Biasanya gitu tuh. Betul, kalau benar-benar nggak tahu, Google Maps akan mengarahkan kalian tanpa mempedulikan detail-detail yang lain. Kayak rumah warga, awas ada rumah warga. Nggak mungkin kan, pernah nggak? Google Maps ngomong kayak gitu, awas ada rumah warga, minggir. Nggak ada kan? Nah, karena itulah Google Maps fokus ke arah jalan yang kalian tuju. Nah, fokus pada informasi penting, mengabaikan detail yang tidak relevan, disebut juga abstraksi kata Bapak tadi ya, dan sangat bermanfaat dalam permudahan pemecahan masalah dan menyederhanakan masalah, sehingga seseorang dapat lebih mudah memahami inti permasalahannya yang terjadi. Tadi sudah berpikir abstrak ya. Sekarang yang terakhir algoritma atau bahasa lainnya algoritmik. Nah, algoritmik ini lebih ke langkah-langkahnya, merancang langkah-langkah sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Studi kasus, memasak nasi. Nah, memasak nasi ini hal yang mungkin sepele, tapi kalau nggak tahu langkah-langkahnya
itu bakal jadi kesulitan bagi kalian. Mengidentifikasi masalah, membutuhkan nasi yang matang dan layak konsumsi. Itu yang pertama. Merancang algoritma. Oke, langkah pertamanya siapkan beras dulu. Nggak mungkin dong kita memasak nasi berasnya nggak ada. Lalu kita masak apa? Ya kan? Yang pertama siapkan beras, air dan alat masak. Biasanya itu ada rice cooker atau panci. Kalau panci itu masih pakai manual tuh. Berasnya dimasukin terus ditepin ke tapi harus tungguin tuh, kalau nggak biasa ubah-ubah. Yang kedua, setelah disiapkan beras, kita cuci, bersihin dulu nih berasnya dari yang biasanya kutu, gabah biasanya masih ada. Nah dibersihin di sini, itu langkah kedua. Yang ketiga, masukkan beras dan air ke dalam alat memasak, ya kan? Perbandingan air dan beras biasanya 1:1 atau sesuai selera. Nah, perbandingan air ini biasanya gini. Kalau kalian airnya kedikitan, nasi akan kering. Kalau kalian kebanyakan nasi jadi bubur. Nah itu harus tahu. Kalau mau dibuat bubur, nah enak juga ya. Airnya agak banyak, nanti jadi agak benyek. Tinggal dikasih suiran ayam. Mantap tuh. Dan keempat, nyalakan alat masak. Nah nih, sudah siap semua, hidupin rice cookernya. Jangan sampai nggak dihidupin. Nanti nggak akan manggang. Nah, yang kelima, tunggu hingga proses masak selesai. Biasanya kalau rice cooker itu akan ada bunyi cetek, tandanya nasi matang. Nah kalau panci itu biasanya perlu dilihat, oh ini udah matang baru kita matiin kompornya. Dan langkah keenam adalah nasi siap disajikan. Itu kalau yang nasi pakai pemikiran algoritma. Kalau yang ini mencuci pakaian. Nah, apa nih pertama nih masalahnya kalau mencuci pakaian? Langkah pertama adalah memasukkan pakaian ke mesin cuci. Ada nggak di sini yang nyuci pakai mesin cuci tapi pakaiannya nggak dimasukin? Nggak ada kan? Itu maka disebut di sini langkah pertama memasukkan pakaian kotor ke mesin cuci. Yang kedua, siapkan deterjen. Nggak mungkin dong udah dimasukin ke mesin cuci, nggak disiapin deterjen, jadi mau diapain bajunya, ya kan? Terus yang ketiga, memilih siklus pencucian. Mau yang cepat lama atau cepat tapi sebentar. Biasanya kayak gitu mesin cuci. Yang berikutnya, membilas. Sudah dicuci nih, biar sekalian beres. Biasanya baju tuh dibilas kan otomatis, dikeringkan lah kalau istilahnya tuh. Setelah dibilas dikeringkan. Nah sudah selesai semua itu, masuk ke tahap terakhir adalah menjemur. Sudah selesai semua nih, sudah siap, nggak mungkin kalian nggak jemur, bajunya nggak bakal kering. Itu langkah-langkah seperti itu. Sudah tertata benar nih secara algoritma. Dari siapin baju kotornya, menambahkan deterjen, terus masuk siklus pencucian, membilas dan menjemur. Oke. Di sini ada pentingnya algoritma. Nah, pentingnya algoritma adalah agar memastikan langkah-langkah yang dilakukan itu secara struktur dan terurut. Struktur terurut. Wah, bagus banget. Kalau struktur aja biasanya masih agak acak-acakan, tapi ini sudah struktur dan terurut. Itu yang pertama. Yang kedua, efektif. Mencapai tujuan yang diinginkan dengan solusi yang tepat. Kalau sudah struktur terus urutannya sesuai, nah biasanya solusi yang kita inginkan dapat memuaskan kita. Yang berikutnya, efisien. Menggunakan sumber daya waktu, energi dan lain secara optimal. Artinya nggak ada waktu yang terbuang sia-sia kalau pakai pemikiran algoritma. Dengan memahami dan menerapkan algoritma dalam berbagai aktivitas, kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan efisien. Oke, yang terakhir sebelum kita
membahas LKPD, ada manfaat berpikir komputasi. Yang pertama, masalah pemecahan masalah efektif. Nah, di sini dapat dibaca membantu dalam menyelesaikan masalah kompleks dengan cara terstruktur. Yang berikutnya, kreatif inovatif yang tadi, mendorong pemikiran kalian untuk lebih kreatif, menemukan solusi dan inovasi baru dalam pemecahan masalah kalian. Yang berikutnya, menampung adaptasi, kemampuan adaptasi, mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan di era digital yang semakin berkembang. Secara nggak langsung nanti kalian akan belajar secara mandiri. Dan terakhir, penerapan berbagai di bidang. Tidak hanya terbatas pada ilmu komputer, tapi nanti jika kalian ada yang ingin bercita-cita jadi guru juga, pasti akan mempelajari seperti ini. Oke? Berikutnya, oke, sini setelah ini kita akan membahas tentang LKPD. Bapak akan bagikan LKPD yang bisa kalian diskusikan dengan teman sebangku, tapi satu orang satu tugas. Jadi kalian ada 2 tugas nih, sendiri-sendiri, tapi bisa kalian kompromikan seperti apa. Menyelesaikan tugas bawah dengan pengadaan pola, membuat jus semangga dengan dekomposisi, mencuci pakaian dengan cara dekomposisi, apalagi ya, memecahkan masalah matematika dengan abstraksi. Ntar deh agak lebih enak. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya, dengan teman sebangku. Membuat rute perjalanan dengan abstraksi, membuat es buah dengan langkah algoritma, membuat rencana belajar dengan abstraksi, membuat jus mangga dengan cara dekomposisi, membuat nasi goreng dengan cara dekomposisi. Amel mengerutkan 3 urutan berikut. Nah, dengan cara pengenalan pola. Untuk Mecha sama kayak Amel. Untuk Nisa, pencucian pakaian dengan cara pengenalan pola. Untuk Nat, mencuci pakaian dengan pengenalan pola juga. Nah, untuk si ini teh ya, bukan de. Kok malah bapak de? Teh ya, teh hangat. Menyetrika baju, kalian bisa kerjakan bareng-bareng. Buat catur Alfi. Apa ya? Oke, ini aja. Nah, ini juga. Oke, silakan bekerja sama menyelesaikan LKPD yang Bapak bagi satu-satu per kelompok ya. Silakan. Bawa HP kan? Silakan buka HP-nya, cari solusinya secara mandiri.
berapa aja banyak.
Oke, sudah semua belum? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Setelah itu Bapak akan mengundi siapa yang akan memaparkan hasil KKPD. KKPD-nya ke depan. Nah, Bapak kan tidak akan menunjuk, tapi kita akan main spin. Siapa yang keluar akan membacakan hasil pemikirannya. Iya. Oke, siap ya? Bapak akan memutar spin ini yang nantinya akan yang nantinya jika ada nama yang keluar, dia akan membacakan hasil pemikirannya mengenai LKPD tersebut ke depan. Kita coba sekarang. Oke, siap semua, siap siapa namanya yang keluar? Oke, ini selesaikan dulu nih, habis itu kamu bacakan apa yang telah kamu selesaikan dengan tugas tersebut. Yang lain dengerin ya. Apa jawaban dari ini? Suaranya keras ini. Ya, assalamualaikum. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas yaitu membacakan masalah matematika dengan abstraksi. Yang pertama, pemahaman masalah. Memahami setiap detail dan informasi tersebut. Lalu, identifikasi informasi penting yang relevan sambil mengabaikan detail yang tidak perlu. Selanjutnya, transformasikan informasi tersebut ke dalam bentuk simbol dan model matematika yang lebih mudah. Oke, itu aja. Terima kasih. Kita berdiri. Karena ini sudah kita hapus namanya. Bapak butuh 2 orang lagi. Namanya keluar adalah Nadine. Baca yang keras Nadine. 1. Oke, Catur. Silakan maju Catur. Oh, berdua boleh sama Alvin. Suaranya keras. Gantian berarti kalau suaranya gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil LKPD berpikir komputasi, membuat jus mangga. Yang pertama, menyiapkan bahan. Seperti ambil 1-2 buah mangga matang, siapkan 1 gelas air matang, siapkan gula, dan siapkan es batu. Yang kedua, menyiapkan alat.
Blender. Nyalakan blender, blender hingga halus dan tercampur rata. Dan 6. Menyajikan jus. Tuangkan jus ke dalam gelas. Sajikan langsung selagi hasil akhir jus mangga segar siap diminum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. The last atau yang terakhir. Dua. Itu dua. Yang terakhir siapa Benin? Nah, berarti kan udah. Udah ya. Nah, spin ulang. Terakhir. Amel yang keluar namanya Amel namanya keluar Amel. Tuh Mel, lihat ya. Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pikiran saya. Jelaskan pola apa yang Anda temukan pada masing-masing urutan tersebut. Urutan A ada 2, 4, 6, 8, 10, dan titik. Hasilnya 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Yang artinya bilangan tersebut hanya ditambah 2. Urutan B 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Bilangan tersebut hanya ditambah 5. Urutan C 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Bilangan tersebut hanya ditambah 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amel. Oke. Oke. Sekarang ambil kertas lembar. Kita akan merefleksi pelajaran hari ini, materi hari ini. Kita akan merefleksi materi hari ini. Refleksi yang pertama, mengapa berpikir komputasi sangat penting dalam penyelesaian masalah sehari-hari? Tulis menurut kalian. Itu. Menurut kalian, mengapa berpikir komputasi itu sangat penting dalam penyelesaian masalah sehari-hari? Tulis saja pendapat kalian. Boleh dong tulis. No. Ada soalnya. Sendiri-sendiri, ayo. Tulis nama. Yang kedua, dari 4 bagian dari komputasi tadi yang itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, menurut kalian mana yang sulit kalian pahami dan mengapa? Tulis apa? Tulis. Tulis, arsinya nulis. Penanya mati bro.
Sudah belum? 2 menit lagi, setelah itu kita akan selesai. Oke, jika sudah selesai silahkan refleksi dan LKPD-nya dikumpulkan. Ya, tulis namanya. LKPD juga. Ah, itu. Apa itu sih? Apa? Sudah semua? Yang mana Audrey? Nah, ini. Oke, sudah semua ya. Demikian untuk materi hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.